2024 yang lalu diputuskan tentang 3 keputusan Bapak Ibu. Apa yang diputuskan? Yang pertama, pengembangan manhaj tajwid Muhammadiyah. Yang kedua, Khairul Hijrah global tunggal. Ini hal yang baru bagi kita. Dan yang ketiga, fikih wakaf kontemporer. Ini karena kita adalah sebuah perserikatan yang berusaha untuk selalu mengadakan pembaruan dan pembaruan, maka 3 hal inilah yang menjadi keputusan Munas pada waktu itu. Yang pertama, pengembangan manhaj tajwid Muhammadiyah. Saya akan menguraikan panjang lebar ini apa itu manhaj tajwid. Namun yang perlu ditengok kembali, yang dikembangkan dalam hal ini adalah wawasan. Nanti, nah ini wawasannya. Jadi manhaj tadi ada yang nama wawasan, sumber, pendekatan, dan metode. Nah, pada wawasan yang pada awalnya hanya meliputi 5 aspek ini, tidak bermadhab, ditambah 1 yaitu wasatiyah, wasaton. Kita asing lagi kata masakan ini yang ditambahkan karena apa? Memang dengan bertambahnya waktu, berubah waktu dan banyaknya masalah, unsur wasaton ini sangat diperlukan. Kalau masalah sumber dan lainnya masih tetap, tapi wasatiyah, wasat tengah gitu ya, pertengahan ini yang ditambahkan. Sehingga di dalam unsur tafsir yang saya katakan, nah tambahannya ini ada wawasan pemahaman agama dan seterusnya, yang tambahan wawasan wasatiyah harus komprehensif dan profesional. Ini yang menjadi tambahan. Kenapa ditambahkan? Karena apa? Berkembangnya dan pertambahannya masalah di dalam kehidupan Bapak Ibu. Sehingga pada waktu mungkin belum dibutuhkan wawasan wasatiyah, tapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, banyak masalah dan sebagainya, maka majelis tajwid dan tasdid menambahkan wawasan wasatiyah. Nanti rinciannya ada, ya, ini masalah sumbernya masih tetap ini Quran, hadis, ada ijma, ada qiyas, ya. Ini tentunya kita tidak mempelajari satu persatu, kita tahunya hasil matang begitu ya. Hasil matang apa yang diputuskan oleh majelis tajwid dan tasdid itu yang kita terapkan. Kemudian masalah pendekatan ada bayani, burhani, irfani, ini juga mesti menjadi perhatian kita. Meskipun orang kadang-kadang sekedar dari segi bayani saja, tekstual. Teksnya seperti itu, tapi di dalam perserikatan ada pendekatan burhani, ada pendekatan irfani. Ini yang kadang-kadang sama agak mandang kurang kita paham. Karena apa? Banyak di antara kita sekedar barang tekstual saja, bayani saja. Seperti di dalam apa? Melihat, memahami makna ru'yah, gitu ya. Nanti kita itu menggunakan pendekatan burhani, pendekatan dengan ilmu, dengan sains. Kemudian metode teknisnya ini ragam metode yang digunakan sama seperti tadi, kaidah-kaidah yang digunakan juga tidak ada perubahan. Ini kaidah-kaidah perubahan juga ini menjadi sebuah pertimbangan di dalam mengambil keputusan. Jadi begini Bapak, di dalam majelis tajwid suatu permasalahan itu diselesaikan bitasyawur dengan musyawarah dan dilihat dari segala aspek, tidak hanya dari satu sudut tapi dari beberapa aspek. Nah, jadi apa yang menjadi pegangan kita dalam perserikatan ini adalah hasil daripada musyawarah ulama kita dengan yang namanya tarjih rojih, itu tidak menyalahkan yang lain, tetapi mengambil yang dipandang lebih kuat. Ini yang mesti dipahami.
Bukan menyalahkan yang lain salah, tidak. Kita mengakui apa yang dilakukan oleh pihak lain selama dia punya dalil, punya dasar. Tetapi dasar yang kita gunakan lebih kuat, rajih dibandingkan dengan yang lain. Ini harus kita pegang Bapak Ibu. Kita tidak menyalahkan yang lain, tapi yang kita gunakan adalah yang lebih kuat. Disinilah tugas gawean daripada majelis tarjih. Para bapak dan ibu yang saya hormati, ini hal yang mungkin baru, yaitu apa? Kalender apa? Kalender Hijriah tunggal apa? Kalender Hijriah global tunggal. Namanya bingung ini. Kalender Hijriah global tunggal. Apa yang melatar belakang? Mengapa kok dimunculkan seperti ini, Bapak Ibu? Banyaknya perbedaan, menentukan tanggal dan Bapak Ibu, kalender Hijriah global tunggal ini harapannya tidak hanya diterapkan di Indonesia, tetapi di dunia. Jadi di dunia ini punya satu tanggal yang disepakati, sehingga perserikatan kita sedang melobi beberapa negara dengan mengkaji, dan sudah beberapa negara siap menerima menggunakan kalender Hijriah global tunggal. Nah, kalau mungkin kalender miladiah, bahasa kita Masehi, bisa seperti itu. Kenapa kalender Hijriah global tunggal atau tidak? Nah, ini sebuah PR yang sangat besar yang sangat besar. Ternyata apa? Perserikatan kita memulainya, sehingga di sini dimunculkan hal-hal yang mengawali tersusunnya kalender Hijriah global tunggal. Ini kalau sudah sepakat akan digunakan dan tidak ada pertentangan lagi. Kapan tanggal satunya, hari apa, sampai di sana Bapak Ibu. Ini kalender Hijriah global tunggal. Bagaimana prosesnya? Ini gawean tugas daripada majelis tarjih, yang di dalamnya juga memuat unsur astronomi, hisabiah dan sebagainya. Ini ternyata tidak sekedar dari bisa saja. Kita lihat ini dengan prinsipnya keserasan hari dan tanggal di seluruh dunia. Satu hari satu tanggal seluruh dunia. Ini kalau kita sudah menggunakan kalender Hijriah global tunggal dengan dasar apa tadi, bisa kemudian matlabnya satu matlab dan beberapa prinsip yang lainnya. Para bapak dan ibu yang semoga dimuliakan Allah, di sini pun dimunculkan beberapa syarat kalender Hijriah global tunggal ini. Jadi tidak sedemikian mudahnya, dan ternyata apa? Sudah lama ini disusun, disiapkan, sejak tahun 2007 itu sudah mulai dimunculkan ini kalender Hijriah global. Dan ini parameternya, segala aturan-aturannya sudah dirancang sedemikian rupa, sampai ini menggunakan Greenwich, maintain waktu Greenwich itu juga menjadi standar, dan ini pun standar dunia, bukan hanya untuk negeri kita saja. Ini dan hal-hal yang melatar belakangi yang menjadi standar kalender Hijriah global tunggal ini pun mengajukan beberapa ayat dalam Al-Quran. Di surat Yasin ada Pak yang suka baca surat Yasin? Ada enggak? Harus ada. Dia akan sering ketemu dengan ayat ini. Nah, disinilah dari majelis tarjih dan tasdid terinspirasi dari itu semuanya. Demikian surah Al-Baqarah ayat yang ke-189 ini juga menjadi dasar pijakan penyusunan kalender Hijriah global tunggal. Nah, ini
Inilah yang perlu kita ketahui. Hadis juga seperti itu, ya. Tetap kita merujuk kepada Al-Quran dan hadis, di mana keduanya menjadi backbone, pokok dasar dari hukum-hukum yang semestinya kita gunakan. Para bapak dan ibu yang semoga dimuliakan Allah, ini kalender Hijriah global tunggal. Kira-kira siapa Anda Bapak? Siap. Pro dan kontra itu pasti ada. Dulu Bapak Ibu, ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan memunculkan tentang arah kiblat, begitu ya sama, banyak yang menentang. Tapi apa yang terjadi kemudian? Orang baru mengakui bahwa memang sholat itu tidak selamanya menghadap ke arah barat, karena letak negeri kita itu tidak semuanya itu di arah timur daripada Ka'bah. Ternyata dengan ide gagasan beliau, orang pun mengakui betul memang butuh yang namanya arah kiblat. Para bapak dan ibu yang saya hormati, untuk saya malu habis ini. Gimana Ustaz? Dan yang satu ini fikih wakaf kontemporer. Ini memang fikih wakaf yang tidak kita jumpai dalam fikih-fikih klasik bahasanya. Tidak dijumpai dalam fikih klasik. Tetapi apa? Manfaat daripada wakaf itu sendiri. Ini dilatar belakangi karena apa? Banyaknya orang yang mewakafkan kepada perserikatan kita. Yang perlu saya pertanyakan, orang yang wakif itu akan mendapatkan apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya ketika apa yang diwakafkan itu diambil manfaatnya. Kan begitu ya? Begitu Pak? Wakaf tanah ini kosong, belum nggak diapa-apakan. Maka untuk sampai kepada bangunan dan seterusnya, ini kan butuh dana. Ya? Maka apa? Nanti dalam fikih kontemporer ini akan dimunculkan ada bermacam-macam bentuk wakaf. Nah ini, ya memang ini fikih kontemporer yang kita jumpai dalam fikih klasik kalau bahasa. Ini nanti ada beberapa macam cara wakaf. Ada yang mungkin tunai dan ada yang tidak muabat secara terus-menerus, dan ada yang dengan menggunakan apa batas tertentu, tentunya dengan ikrar. Wakaf uang. Apa ada Pak wakaf uang? Nah ini mungkin dalam fikih klasik kita jumpai ini. Tapi diambil kemaslahataannya, kemaslahataannya. Ini jenis-jenis wakaf itu juga ini. Kemana ini cara wakaf ini? Tidak selamanya barang atau mungkin tanah kita itu akan didirikan bangunan. Bisa jadi menjadi sarana terbentuknya bangunan yang lain. Nanti ada bermacam-macam ini istilahnya gitu. Nah, ini macam-macam ada wakaf polis asuransi, wakaf investasi dan sebagainya. Ini akan dikenalkan sehingga apa yang memang diamanahkan oleh wakif itu betul-betul bisa terwujudkan. Begitu ya Bapak Ibu. Ini sekilas tentang apa hasil munas tarjih di Pekalongan yang ke-32. Yang pertama menyepakati apa tadi Pak? Perubahan pertambahan manhaj tadi. Yang kedua kalender hijriah global tunggal dan fikih wakaf kontemporer. Ini hasilnya, dan insya Allah nanti akan disosialisasikan per ranting yang saya inginkan. Jadi betul-betul paham, orang tidak bingung. Begitu Bapak Ibu, ini sekilas yang bisa saya sampaikan. Atas kebetulannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, cukup singkat dan jelas lagi